menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 nomor urut 01 Saudara Insinyur Haji Joko Widodo dan Saudara Profesor Dr. H.C. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Halo warga, kembali lagi di Bicara HAM spesial 2 tahun Jokowi Ma'ruf Amin. Episode kedua bersama saya, Nita Novianti, dan selama beberapa waktu ke depan kita akan mendiskusikan isu-isu yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi negara untuk menyelesaikannya. Dalam catatan 2 tahun Jokowi Ma'ruf, Kontras menyimpulkan bahwa 2 tahun pemerintahan Jokowi, demokrasi perlahan mati di tangan Jokowi. Kenapa demikian? Ada apa sebenarnya? Akan kita ulas hari ini dengan bahasan khusus, macetnya reformasi sektor keamanan. Telah bersama kita Andi Muhammad Rezaldi sebagai Kepala Divisi Hukum Kontras. Halo Bang Andi. Halo Nita dan halo para warga. Gimana kabar negara? Aku nggak akan tanya kabar Bang Andi, tapi aku ingin satu kata untuk kabar negara hari ini. Kabar negara hari ini memburuk. Oke. Cukup menjelaskan Untuk gitu ya. menjelaskan ya. Oke, seperti tadi yang aku bilang di awal, berkaitan dengan reformasi sektor keamanan yang bertujuan untuk menciptakan gagasan keamanan yang tidak hanya merujuk pada keutuhan negara, namun juga melingkupi keamanan manusia dan masyarakat. Sayangnya, Kontras menyoroti hingga saat ini upaya reformasi tersebut belum memunculkan upaya yang signifikan, bahkan cenderung menampilkan hasil yang stagnan. Nah, seiring dengan terjadinya berbagai peristiwa dalam pemerintahan periode ini, realisasi dari fungsi dan tugas TNI serta Polri terus mengalami pergeseran. Hal ini terefleksikan dari adanya berbagai sumber daya yang disalahgunakan, konflik-konflik masyarakat yang ditangani dengan represif, dan banyak tindakan lain dari aparat yang malah menimbulkan ketakutan dan rasa tidak aman bagi masyarakat. Nah, sebenarnya Bang Andi, aku ingin tanya, apa sih yang paling menjadi catatan Kontras untuk reformasi sektor keamanan hingga pada kesimpulan di catatan Kontras bahwa reformasi sektor keamanan sedang macet gitu. Apa sebenarnya yang menjadi catatan? Oke, makasih Nita. Memang dalam konteks hari ini begitu, selain soal demokrasi yang kian memburuk, tetapi juga soal agenda reformasi sektor keamanan yang juga semakin memburuk pula begitu, bahkan dari era stagnasi memasuki ke era kemunduran begitu. Nah, tapi sebelum menjawab pertanyaan dari Nita, saya mau bilang bahwa agenda reformasi sektor keamanan itu sangat penting begitu, karena kita tahu di era otoritarian di Orde Baru, aktor-aktor pelanggaran hak asasi manusia atau aktor utama dari kekerasan yang terjadi di masa lalu itu merupakan aktor-aktor dari reformasi sektor keamanan. Sehingga untuk mencegah adanya keberulangan atas peristiwa kekerasan dan juga pelanggaran hak asasi manusia, maka perlu adanya reformasi sektor keamanan. Nah, sebagai informasi atau pengetahuan buat teman-teman, institusi-institusi mana saja yang perlu direformasi. Sebetulnya kalau kita berbicara mengenai reformasi sektor keamanan, ada 3 institusi. Pertama, institusi TNI, yang kedua adalah institusi kepolisian, yang terakhir adalah institusi Badan Intelijen Negara. Dan memang dari catatan Kontras, ketiga institusi ini itu mengalami stagnasi bahkan kemunduran dalam hal agenda reformasi sektor keamanan. Misalnya saja dalam konteks institusi TNI, kita melihat bahwa dalam konsep atau konteks TNI hari ini itu mengalami kemunduran yang sangat begitu mendalam begitu, bahwa kita menginginkan tentunya prajurit TNI yang profesional dan juga sangat baik dalam konteks alutsista begitu. Namun kemudian kita melihat ada beberapa gejala begitu yang memperlihatkan bahwa terjadinya adanya kemunduran. Nah, terkait soal konsep reformasi dalam konteks institusi TNI sendiri itu ada beberapa hal. Yang pertama, mencegah begitu prajurit TNI masuk ke wilayah-wilayah sipil yang sebetulnya bukan domain dari tugas dan wewenangnya. Yang kedua adalah soal reformasi peradilan militer. Nah, dari kedua hal ini, agenda reformasi terhadap institusi TNI itu tidak berjalan dengan baik.
alih-alih melakukan reformasi secara menyeluruh terkait isu TNI, tapi justru mengalami kemunduran. Kita melihat jelas ada tanda-tanda yang memperlihatkan itu, yaitu masuknya beberapa prajurit TNI ke dalam ranah-ranah atau posisi jabatan sipil begitu, seperti misalkan menjadi komisaris di badan usaha milik negara dan juga beberapa posisi yang sebetulnya bukan berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Nah, selain itu juga ada berkaitan dengan peradilan militer. Nah, sebetulnya peradilan militer ini sudah diamanatkan untuk dilakukan reformasi secara menyeluruh, mulai dari TAP MPR maupun dari Undang-Undang TNI. Intinya dari kedua instrumen itu menginginkan adanya apabila ada prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, maka wilayah atau ranah proses peradilannya masuk ke ranah peradilan pidana. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, prajurit TNI yang melakukan tindak pidana itu masuk ke ruang-ruang peradilan militer. Yang mana kalau kita melihat dari berbagai catatan kontras atau pendampingan kasus yang kita lakukan, ruang peradilan militer itu sering dijadikan sebagai ruang dalam tanda kutip pembelaan ataupun ruang impunitas untuk menghukum para prajurit TNI yang melakukan kejahatan. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan institusi Polri. Sama halnya dengan institusi TNI, tentu kita menginginkan adanya institusi Polri yang profesional begitu. Dan kita lihat juga sama halnya dengan institusi TNI, institusi Polri, anggota Polri diketahui ada beberapa anggota yang masuk ke ruang-ruang jabatan sipil, yang mana lagi-lagi itu bukan tugas ataupun wewenangnya. Nah, selain itu juga diperlukan adanya pengawasan eksternal begitu untuk melakukan penindakan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana. Karena selama ini mungkin teman-teman tahu semua begitu bahwa kita sangat sulit begitu untuk menuntut para pelaku pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Itu pun kalau misalkan dituntut melalui proses peradilan pidana, itu membutuhkan adanya suatu desakan begitu dari masyarakat atas tindakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Nah, itu kan suatu hal yang tidak baik, sehingga perlu dibuat satu sistem yang mana polisi ketika memang diketahui ada polisi yang melakukan dugaan tindak pidana, maka secara segera diproses melalui mekanisme peradilan pidana. Nah, selain soal anggota, lalu pengawasan juga soal internalisasi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Nah, di luar kedua institusi itu ada juga Badan Intelijen Negara, yang mana Badan Intelijen Negara hari ini juga ditarik-tarik oleh politisi sipil masuk ke ruang-ruang yang sebetulnya bukan bagian dari tugas wewenangnya. Sebagai contoh misalnya, ketika melakukan penanganan COVID begitu. Nah, intelijen negara hari ini itu ditarik-tarik atau diseret-seret oleh politisi kita hari ini itu menangani hal yang sebetulnya bukan dari wewenangnya begitu. Yang kita ketahui ketika proses penanganan COVID-19, Badan Intelijen Negara itu dilibatkan dalam konteks penanganan darurat kesehatan yang sebetulnya bukan bagian dari tugas atau wewenangnya. Nah, dari ketiga hal ini kita melihat sebetulnya reformasi sektor keamanan itu mengalami stagnasi dan juga bahkan kemunduran. Jadi tidak hanya demokrasi, tetapi dalam konteks atau konsep lebih jauh, reformasi sektor keamanan itu mengalami kemunduran. Begitu. Oke, aku mengambil poin intinya bahwa tadi reformasi sektor keamanan mengalami kemunduran layaknya demokrasi yang juga mengalami kemunduran hari ini berdasarkan berbagai riset yang sudah ada gitu ya. Tadi hal-halnya sudah dijelaskan kenapa akhirnya mengalami kemunduran. Nah, aku ingin masuk ke fenomena belakangan, Bang Andi. Jadi beberapa waktu belakangan kan publik diramaikan gitu ya dengan tagar percuma lapor polisi. Dan eskalasinya naik cukup cepat bahkan tajam gitu. Sebenarnya apa sih yang terbaca dari gejala ini? Ya, sebetulnya begini, ramainya tagar percuma lapor polisi itu merupakan sebagai bentuk ekspresi kecewaan begitu terhadap kerja-kerja kepolisian yang selama ini dihadapi oleh masyarakat gitu. Karena kita tahu bersama bahwa kerja-kerja kepolisian hari ini itu berjalan tidak begitu profesional, akuntabel, transparan, dan juga bahkan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Nah, saya pikir ramainya tagar percuma lapor polisi itu merupakan bagian atau ekspresi kecewaan masyarakat atau publik begitu. Sekaligus sebetulnya sebagai bentuk pengharapan publik atau masyarakat kepada institusi Polri untuk segera berbenah begitu, Nita. Oke, kata kuncinya adalah berbenah. Seharusnya dari tagar tersebut institusi kepolisian berbenah diri. Namun memang beberapa fakta gitu ya, institusi kepolisian justru mengira itu adalah salah satu hujatan gitu ya, bukan Ya, bukan kritik yang seharusnya dinilai sebagai betul. membangun Iya, institusi. ya. Saya pikir anggota kepolisian atau institusi kepolisian secara kelembagaan harus menyikapi secara dewasa ya atas kritik yang disampaikan oleh publik ini begitu. Karena dengan adanya ekspresi kecewaan atau kritik ini, yaitu tadi diharapkan institusi kepolisian itu dalam kerja-kerjanya bisa humanis, bisa transparan, dan juga akuntabel begitu. Sebetulnya ekspresi masyarakat atau publik ini kan sebetulnya mereka rasakan begitu kerja-kerja kepolisian yang selama ini mereka rasakan dalam kesehariannya, sehingga atas kecewaannya itu dia ekspresikanlah melalui media sosial dan juga tagar percuma lapor polisi. Oke, Bang. Namun sayangnya gitu ya, setelah ramai tagar percuma lapor polisi, publik kembali diramaikan dengan video polisi yang membanting mahasiswa. Yang kita tahu bahwa kekerasan aparat itu nggak hanya terjadi waktu itu saja, tapi juga sebelum-sebelumnya ada aksi reformasi di korupsi, hingga Omnibus Law yang juga ada kekerasan polisi. Kenapa sih pada akhirnya kekerasan polisi kita lihat seperti menjadi kultur di tubuh kepolisian? Iya, lagi-lagi kalau kita berbicara soal institusi keamanan atau institusi Polri, itu yang harus dilakukan adalah reformasi secara menyeluruh begitu. Berkaitan dengan institusi kepolisian, saya mau mencoba masuk begitu ya dalam konteks kultur begitu, bahwa kultur dari anggota kepolisian itu penting untuk dilakukan reformasi. Oleh karena kerja-kerjanya selama ini, kalau kita lihat misalkan dalam konteks penanganan aksi demonstrasi, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian itu cenderung tindakan penggunaan kekuatan yang berlebihan dan juga bahkan tindakan-tindakan yang tidak berdasarkan pada hukum dan hak asasi manusia. Nah, sebetulnya munculnya kultur kekerasan ini itu tidak bisa dilepaskan dari pendidikannya yang kental dengan militerisasi gitu, pendidikan yang militer begitu. Nah, seharusnya pola-pola pendidikan seperti itu harus dirubah begitu dengan mengubah misalkan kurikulum pendidikannya yang mana perlu adanya internalisasi prinsip-prinsip hak asasi manusia sehingga kultur-kultur layaknya seperti militer tersebut itu dihilangkan. Kan kalau kita berbicara soal konsep militer atau pendidikan militer, yang dia kenal adalah lawan begitu. Ketika dia menghadapi lawan, maka apa yang dia pikirkan yaitu menghancurkan lawan tersebut. Nah, berbeda halnya dengan institusi kepolisian. Nah, kalau dalam konsep institusi kepolisian sendiri, dalam kerja-kerjanya itu harus memberikan perlindungan dan juga pengayoman gitu. Jadi berbeda kulturnya antara institusi kepolisian dan juga institusi militer. Sehingga mindset soal pemikiran terhadap kerja-kerja pepolisian itu harus dirubah. Itu yang pertama, soal kultur. Nah, yang kedua soal penindakan begitu. Penindakan hari-hari ini kita melihat penindakan terhadap anggota kepolisian itu sangat lemah sekali begitu. Dalam berbagai kasus misalkan yang ditangani oleh Kontras dan juga berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya begitu, sangat sulit bagi kita untuk membuat satu pelaporan bagi anggota kepolisian yang melakukan satu dugaan tindakan kejahatan. Dari pengalaman Kontras misalnya, ada beberapa kasus seperti kasus Sahbudin di Bengkulu, lalu kasus Dani Susanda di Tasikmalaya. Kami telah berupaya misalkan membuat satu pelaporan atas peristiwa dugaan tindak pidana atau kejahatan berkaitan dengan penyiksaan, tetapi prosesnya itu tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
Kalaupun ditindaklanjuti, prosesnya itu hanya terhenti pada proses disiplin ataupun etik. Nah, bentuk-bentuk penghukuman disiplin atau etik ini bagi kami yaitu sebagai suatu bentuk penghinaan atau pelecehan terhadap hukum itu sendiri. Sehingga perlu adanya lembaga komisi independen yang bisa melakukan penindakan terhadap anggota kepolisian yang melakukan dugaan tindak pidana begitu. Nah, kalau dalam konsep di Indonesia sendiri kita punya yang namanya Kompolnas. Nah, Kompolnas di Indonesia hari ini tidak memiliki wewenang yang cukup signifikan untuk melakukan penindakan terhadap anggota Polri. Nah, seharusnya Kompolnas ini itu diubah secara struktur, dijadikan sebagai komisi independen sekaligus diberikan penguatan secara wewenangnya sehingga bisa melakukan penindakan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindakan kejahatan. Sebagai contoh misalkan di Inggris ataupun Afrika Selatan, mereka punya komisi yang serupa dan punya wewenang untuk melakukan penindakan terhadap anggotanya. Dan hal itu dinilai cukup efektif. Nah, saya pikir Indonesia perlu begitu melakukan konsep-konsep komisi independen yang serupa begitu. Dan dari kedua hal itu, secara kultur dan juga secara struktur penting untuk dilakukan reformasi sehingga anggota kepolisian hari ini minim terhadap tindak-tindakan kekerasan dan juga tindakan sewenang-wenang begitu. Oke, kalau misalkan tadi aku simak gitu ya, berarti ada dua kunci sebetulnya yang bisa meminimalisir atau bahkan memutus kultur kekerasan. Yang pertama ada pendidikan, yang kedua ada penindakan gitu bagi aparat yang melanggar. Nah, beberapa waktu belakangan untuk menjawab segala fenomena yang tadi dari percuma lapor polisi hingga aparat yang membanting mahasiswa akhirnya Jenderal Listio gitu ya mengeluarkan surat telegram soal penanganan aksi massa gitu. Nah, menurut Bang Andi sendiri, apakah surat telegram ini sebuah harapan pada akhirnya? Karena mengingat gitu ya, surat telegram ini kan isinya soal penanganan aksi massa yang lebih humanis dan di sisi lain kita juga sebenarnya sudah ada Perkapolri gitu yang berdasarkan hierarki peraturan di kepolisian itu lebih tinggi, namun faktanya juga masih sering diabaikan gitu. Nah, bagaimana Bang Andi melihat hal ini? Iya, saya pikir surat telegram itu tidak cukup ya, karena tadi mungkin Nita sudah menjelaskan juga sebetulnya kalau kita berbicara secara instrumen, banyak sekali instrumen di dalam internal kepolisian dan juga bahkan di luar internal kepolisian yang memberikan kewajiban bagi anggota kepolisian untuk menghormati hak asasi manusia, bertindak profesional, akuntabel dan transparan. Tetapi nyatanya tindakan-tindakan kekerasan, tindakan yang tidak profesional, dan juga tindakan-tindakan yang melawan hukum lainnya itu masih sering dilakukan oleh anggota kepolisian. Nah, yang mau saya bilang begini, bahwa tidak cukup hanya dibuatnya satu peraturan internal, tetapi lebih jauh, lebih luas, yaitu perlu adanya reformasi kepolisian secara keseluruhan. Nah, reformasi kepolisian secara keseluruhan yang saya maksud sebetulnya ada meliputi beberapa dimensi. Pertama, dimensi kultural yang tadi saya sebutkan soal pendidikan hak asasi manusia. Lalu dimensi soal instrumental. Kalau berbicara soal instrumental, ya kita berbicara mengenai berbagai instrumen atau berbagai peraturan perundang-undangan yang ada begitu. Jadi melihat atau mengevaluasi kembali terkait instrumen atau regulasi yang memberikan ruang bagi anggota kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sebagaimana mestinya begitu. Bahkan konsep yang lebih jauh begitu ya diperlukan adanya revisi undang-undang kepolisian yang diharapkan adanya satu komisi independen begitu untuk melakukan penindakan terhadap anggota kepolisian yang melakukan kejahatan begitu. Bahkan selain itu juga selain komisi independen diperlukan juga penegasan begitu terhadap larangan bagi anggota kepolisian yang melakukan
rangkap jabatan atau menempati posisi-posisi yang bukan bagian dari tugas dan wewenangnya. Nah, saya pikir dari berbagai aspek itu sekarang bolanya ada di Presiden dan DPR begitu. Jadi tidak hanya Kapolri yang bertanggung jawab untuk melakukan reformasi terkait kepolisian, tapi DPR dan juga Presiden juga memiliki kewajiban untuk mengubah institusi kepolisian ke depan menjadi institusi kepolisian yang lebih humanis begitu. Oke, berarti untuk menjawab segala permasalahan di tubuh institusi kepolisian dibutuhkan reformasi institusi secara menyeluruh yang tidak hanya menjadi tanggung jawab Kapolri gitu ya, tetapi juga lembaga-lembaga yang lain, terutama pengawas, mulai dari Propam sebagai pengawas internal, Kompolnas, DPR RI hingga Presiden kita Joko Widodo. Nah, kalau semisal tadi kita membahas seputar kepolisian, sekarang kita akan masuk ke subbab lain dalam laporan kontras gitu ya, yaitu hilangnya evaluasi atas keterlibatan TNI dalam ranah sipil. Tadi juga sudah sempat disinggung gitu sama Bang Andi bagaimana akhirnya aparat merangsek ke ruang-ruang sipil. Nah, dalam catatan 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf, Kontras juga menyebutkan bahwa pelibatan TNI di penanganan COVID-19 secara berlebihan disebut sebagai penyimpangan. Begitupun dengan penempatan anggota TNI dalam jabatan sipil seperti komisaris BUMN dan staf ahli hingga pelibatan pada pengamanan aksi massa. Nah, menurut Kontras, kenapa ini menjadi satu masalah? Ya, sebetulnya tidak hanya mendobrak, tidak hanya merangsek begitu ya, tapi menobrak masuk begitu ke ruang-ruang yang sebetulnya bukan bagian dari tugas dan wewenangnya begitu. Nah, memang begini, kalau kita mau berbicara mengenai institusi TNI, memang kalau secara undang-undang mereka memiliki wewenang begitu untuk memasuki ke ruang-ruang yang bukan bagian dari tugas wewenangnya, tetapi itu harus berdasarkan kepada kebijakan atau keputusan politik presiden. Nah, kalau bahasa undang-undangnya itu adalah operasi militer selain perang begitu. Nah, kami melihat penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, khususnya pelibatan terhadap prajurit TNI itu pelibatan yang tidak ideal. Kenapa kami mengatakan seperti itu? Karena ada beberapa faktor. Pertama, itu ya tadi begitu, bahwa dalam konsep pelibatan TNI itu harus ada keputusan atau kebijakan politik dari negara atas pelibatan TNI tersebut. Tetapi nyatanya dalam konteks penanganan COVID-19 hari ini, kita tidak mengetahui atau publik tidak mengetahui adanya keputusan atau kebijakan politik presiden tersebut begitu. Nah, yang kedua, memang begini, terkait keterlibatan prajurit TNI terhadap penanganan COVID-19, tentu juga harus diimbangi begitu ya dengan pendekatan-pendekatan kesehatan begitu. Nah, saya pikir kalau berbicara prajurit atau TNI hari ini, yaitu bahwa berbicara mengenai tugas dan wewenangnya itu merupakan bukan bagian dari fungsi-fungsi TNI tersebut. Kalaupun mau dilibatkan, tentu harus ada kebijakan atau keputusan politik dari presiden, tetapi itu kita tidak melihat sama sekali adanya keputusan tersebut begitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, sebetulnya tidak hanya penanganan COVID-19, tetapi di luar hal itu, kita juga melihat adanya ketidakprofesionalan TNI begitu. Sebetulnya tidak hanya prajurit TNI yang mencoba merangsek atau mendobrak masuk begitu ke ruang-ruang sipil, ternyata ada kegenitan gitu dari elit-elit politik untuk mengajak para prajurit TNI itu masuk ke ruang-ruang sipil begitu. Jadi memang kami melihat ada dua hal itu begitu yang mengakibatkan prajurit TNI itu menjadi prajurit yang cukup tidak profesional begitu. Bahkan dari beberapa catatan Kontras, tidak hanya penanganan COVID-19, juga masuk ke atau menduduki jabatan sipil seperti komisaris BUMN dan juga
staf ahli di kementerian begitu. Oke, tadi cukup menarik soal kegenitan pejabat publik untuk menarik prajurit gitu ya ke dalam ruang-ruang sipil, menjadikan justru prajurit itu tidak profesional. Nah, Bang Andi kemarin juga beberapa waktu yang lalu gitu ya, beberapa pekan lalu, Jokowi sudah meresmikan 3.000-an anggota Komcat yang dinilai ini tidak penting sebenarnya, karena Indonesia sedang tidak dalam kondisi konflik. Gitu. Lalu kira-kira kenapa Jokowi meresmikan ini dan bacaan kontras untuk apa sih 3.000-an anggota Komcat ini? Betul, kita melihat begini, bahwa pemerintah hari ini sepertinya tidak ada itu ya, sense of crisis gitu, atau kepekaan terhadap situasi krisis. Karena saat ini kita masih menghadapi begitu situasi kedaruratan kesehatan terhadap COVID-19 begitu. Nah, sebetulnya dibentuknya banyaknya komponen cadangan ini kan sebetulnya membutuhkan biaya anggaran begitu. Dengan dibentuknya ini sebetulnya mengambil pos-pos prioritas anggaran yang seharusnya diletakkan terhadap pos-pos yang sebetulnya menangani atas krisis COVID-19 itu sendiri begitu. Itu yang pertama. Jadi saya mau bilang bahwa pemerintah tidak ada kepekaan terhadap situasi krisis COVID-19 itu sendiri. Nah, yang kedua terkait komponen cadangan ini, memang kami melihat banyak catatan penting begitu. Beberapa di antaranya begitu itu berkaitan dengan pengerahan komponen cadangan ini gitu. Meskipun dalam jadi begini, kalau kita berbicara soal komponen cadangan, rujukannya adalah Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Nah, ketika kita cek dalam Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional ini, itu banyak pasal-pasal yang sangat bermasalah. Satu di antaranya misalnya berkaitan dengan ancaman. Jadi ancaman yang ada di Undang-Undang PSDN itu ada beberapa macamnya. Pertama ancaman militer, ancaman non-militer, dan juga ancaman hibrida begitu. Nah, pendefinisian atas ancaman-ancaman non-militer ataupun ancaman hibrida itu ditafsirkan secara luas begitu. Misalkan dalam beberapa penjelasan atau dari ancaman itu sendiri itu dikatakan bahwa ancamannya itu bisa berkaitan dengan komunisme, bisa berkaitan dengan kerusakan lingkungan, bisa berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, yang sebetulnya itu bukan bagian dari tugas ataupun wewenang prajurit TNI yang memberikan pertahanan terhadap kesatuan dari Indonesia begitu. Jadi kami ada kekhawatiran dibentuknya komponen cadangan ini akan berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang dan bahkan lebih jauh akan berpotensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia begitu. Dan selain itu, Nita, kami juga melihat ada faktor-faktor lain begitu. Nah, sebetulnya kekhawatiran kami yang lain adalah soal potensi pelanggaran hak asasi manusia. Yang kita tahu, kalau kita coba tarik ke sejarah era otoritarian di Orde Baru, itu banyak sekali sipil-sipil yang dipersenjatai, yang kemudian dihadap-hadapkan dengan masyarakat atau publik yang kritis. Ada beberapa peristiwa seperti konflik Timur Timur dan juga peristiwa di tahun 98. Nah, kekhawatiran ini itu dapat berpotensi konflik horizontal antar masyarakat begitu, sehingga ini dapat mengakibatkan adanya indikasi pelanggaran hak asasi manusia yang lebih jauh. Nah, sebetulnya begini, Nita, alih-alih untuk membentuk komponen cadangan, kami merekomendasikan untuk sebetulnya seharusnya pemerintah itu cukup memperkuat komponen utama saja begitu, dengan memberikan kesejahteraan terhadap para prajurit TNI, lalu memperkuat alutsista dan juga berbagai komponen-komponen utama
di dalam institusi TNI itu sendiri, begitu. Oke, yang menjadi catatan tadi penting bahwa ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia lebih jauh apabila Komcat ini terus dijalankan gitu, ada konflik-konflik akhirnya horizontal nanti yang tercipta seperti yang sudah pernah kejadian di tahun 98 maupun di konflik Timur Leste. Nah, kita juga akan berbicara mengenai beberapa waktu lalu soal video gitu ya yang sempat ramai anggota polisi militer melakukan tindakan tidak manusiawi kepada orang asli Papua gitu. Di catatan Kontras pun dalam kurun waktu September 2020 sampai Oktober 2021 ada 9 kejadian kekerasan di Papua yang melibatkan anggota TNI. Nah, menurut Bang Andi, kenapa hal ini bisa terus terjadi setiap tahunnya, utamanya di wilayah-wilayah konflik di Papua? Iya, kalau kita berbicara mengenai masalah di Papua, tentu kita melihat bahwa pemerintah Indonesia itu gagal begitu ya melihat akar masalah yang terjadi di Papua hari ini, sehingga kekerasan di Papua itu terus terjadi begitu. Alih-alih melakukan pendekatan secara dialogis begitu, pemerintah Indonesia justru menggunakan pendekatan-pendekatan secara militeristik terhadap situasi Papua hari ini. Sehingga hal ini mengakibatkan terus berulangnya begitu tindakan atau peristiwa kekerasan dan juga pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua. Nah, kami melihat sebetulnya banyak lintas faktor begitu ya terkait akar permasalahan Papua yang terjadi begitu. Bahkan juga LIPI juga membuat satu penelitian terkait kondisi atau situasi Papua, lalu berkaitan juga akar permasalahan. Tapi saya mencoba merangkum ada beberapa hal faktor. Pertama soal ketidakadilan terhadap sejarah, yang kedua soal marginalisasi masyarakat Papua, lalu yang ketiga adalah mengenai pelanggaran hak asasi manusia, dan faktor yang lainnya adalah pembangunan begitu yang dinilai gagal begitu. Nah, dari keempat faktor ini sebetulnya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu tidak menyentuh sama sekali ke berbagai faktor ini begitu. Nah, alih-alih melakukan pendekatan terhadap akar permasalahan keempat faktor ini, pemerintah Indonesia justru kerap begitu ya melakukan pendekatan-pendekatan yang militeristik dan juga menggunakan kekuatan atau kekerasan terhadap masalah yang terjadi di Papua begitu. Sebagai contoh, kalau kita mau tarik ke belakang, sebetulnya ada beberapa era pemerintahan yang dinilai cukup akomodatif untuk menyelesaikan konflik atau permasalahan yang terjadi di Papua begitu. Yang pertama, pemerintahan Baharudin Yusuf Habibie yang memanggil para tokoh Papua begitu untuk melakukan dialog begitu atas peristiwa yang terjadi di Papua. Lalu yang kedua ada juga misalkan era pemerintahan Abdurrahman Wahid ataupun Gus Dur. Di era Gus Dur ini dia melakukan dialog begitu yang konstruktif terhadap tokoh masyarakat Papua, sekaligus memberikan ruang-ruang secara kultur bagi orang-orang Papua untuk mengekspresikan atas apa yang diyakininya. Seperti contoh memberikan kebebasan untuk mengibarkan bintang kejora dan juga menamakan yang sebelumnya Irian Jaya menjadi wilayah Papua begitu. Itu kan sebetulnya merupakan upaya-upaya yang dinilai cukup berhasil untuk meminimalisir tindakan-tindakan atau konflik yang terjadi di Papua hari ini. Nah, saya pikir Presiden Jokowi berhenti begitu untuk melakukan pendekatan-pendekatan militeristik dan kedepankan pendekatan-pendekatan kultural ataupun pendekatan-pendekatan dialog begitu. Oke, jadi memang yang dibutuhkan adalah upaya dialogis gitu ya, yang menjadi penting untuk memutus rantai-rantai kekerasan khususnya di Papua. Oke, terima kasih Bang Andi. Jadi kalau misalkan tadi kita dengarkan gitu ya, berdasarkan ngobrol-ngobrol dengan Bang Andi tadi, memang cukup pelik
permasalahan yang ada di tubuh TNI maupun Polri dan BIN gitu. Tapi ya memang ini menjadi satu tugas pemerintah untuk menyelesaikannya, dan ini adalah pekerjaan rumah yang seharusnya bisa segera dibenahi oleh pemerintah. Terima kasih banyak Bang Andi, sekali lagi. Ya, terima kasih Nita. Ya, sudah berbincang di Bicara HAM spesial 2 tahun Jokowi Ma'ruf. Semoga tetap sehat dan semangat untuk terus mengkritisi hal-hal yang dinilai menyimpang. Dan untuk teman-teman, jangan lupa terus menyaksikan episode Bicara HAM selanjutnya, karena dalam seminggu ke depan, Bicara HAM akan terus menemani aktivitas teman-teman di jam 7 waktu Indonesia Barat hanya di YouTube Kontras. Saya Nita, mohon undur diri dan selamat malam semuanya.